Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin wa sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa musannif hadzal kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihi wa amdir alaina ghusramatihi wa nafa'na bi ulumihi semoga fadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al maswahum wa li ridhaillah wa rasulillah niyatin sholihah wa jabi kulli khair wa li tafi kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil aini an-nadharu ila an-nisa al-ajnabiyyat wa kadzalika nadharuhunna ilaihim wa nadrul awrati fayahrumu nadrul rajuli la syai'in min badanil mar'ati al ajnabiyyah ghairal halilah wa min ma'asil aini, dan diantara maksiatnya mata an-nadharu yaitu melihat ilan nisa'i terhadap perempuan al ajnabiyyat yang bukan mahramnya, yang bukan halalnya. Wa kadza begitu juga termasuk maksiatnya mata nadruhunna yaitu melihatnya para perempuan ilaihim terhadap para laki-laki. Kemudian wa nadru aurat termasuk maksiatnya mata lagi adalah melihat aurat. Melihat aurat fayahrumu maka haram nadru rajuli melihatnya seorang laki-laki ila syai'in terhadap sesuatu mim badanil mar'ati dari badannya perempuan al ajnabiyah yang bukan al ajnabiyati yang bukan mahram, yang ghairal halilati yang bukan halalnya. Termasuk maksiatnya mata ini yang sulit dihindari, istilahnya apa ya? Mau tidak mau kita sering terjebak seperti ini kalau memang kita tidak pandai-pandai menjaga hati dan menjaga mata kita sendiri. Melihat perempuan lain yang bukan mahramnya itu adalah bagian dari maksiatnya mata. Kemudian begitu juga sebaliknya, melihat perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan halalnya, ya juga bagian maksiat. Kemudian sebaliknya lagi adalah melihat aurat itu juga istilahnya maksiat. Melihat aurat ini malah mutlak semestinya. Kalau melihat aurat, jangankan kepada seorang perempuan, laki-laki sama laki-laki kalau yang dilihat itu aurat juga sebenarnya juga haram ya. Jadi seorang laki-laki melihat laki-laki lain, tetapi yang dilihat itu adalah masalah aurat, ya sebenarnya haram. Apalagi perempuan, apalagi melihat perempuan. Begitu saja sebaliknya, kalau laki-laki melihat perempuan itu haram, ya juga perempuan melihat laki-laki ya haram. Tidak hanya masalah ketika laki-laki melihat perempuan itu haram, kemudian perempuan melihat laki-laki tidak haram, tidak. Juga sebaliknya, kalau laki-laki melihat perempuan itu haram, perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya juga hukumnya haram, sama saja haram. Kemudian kita dengan yang tadi yang dimaksud ajnabiyat ataupun itu adalah bukan mahram, sudah mahram. Wa kadza nadruhuna ila ajnabiyat annal mar'ah tanduru ila jami'i badin rajuli al ajnabi illa ma baina surah wal rubah wal qaul sani la tara minhu illa ma yara minha. Jadi kaidah secara umum ada ar-rijalu ajnabi itu adalah qaul al-khisna wal asa inda rafi'i innal mar'ah tanduru ila jami'i badin rajuli al ajnabiyya illa ma baina surah wal rubah. Seorang perempuan sebenarnya boleh melihat seorang laki-laki, seorang laki-laki yang bukan mahramnya asalkan bukan auratnya, bukan bagian dari aurat. Tetapi kalau bagian aurat itu adalah tidak boleh. Tapi ini ada dua qaul ya. Sebagian ada yang mengatakan demikian, tapi sebagian pokoknya tidak boleh melihat. Kalau tadi adalah perempuan boleh melihat laki-laki ajnabi asalkan bukan bagian dari
aurat. Tetapi sebagian lagi tidak. Pokoknya perempuan tidak boleh melihat badannya seorang laki-laki meskipun bukan bagian dari aurat. Kalau aurat kan semestinya laki-laki hanya baina surah wa rukbah, hanya sebatas antara pusar dan ini auratnya laki-laki. Jadi seandainya adalah seorang laki-laki sholat kok tidak pakai tidak pakai baju, hanya pakai kain, asalkan ketika memakai kain itu sudah di atas pusar, di bawah lutut, itu sebenarnya sudah sah. Kaitannya dengan masalah sah dan tidaknya. Kemudian kelihatan badannya di atas pusar ke atas, itu pun jadi tidak haram asalnya, hukum bakunya. Cuma yang kembali lagi, hukum baku ini tidak serta-merta kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bisa jadi adalah menimbulkan fitnah. Meskipun seperti itu semestinya tidak haram, tetapi menimbulkan fitnah menjadi hukum haram yang lain. Sama dengan perempuan, ini problem ya. Problem adalah perempuan sudah menutup aurat, tetapi pakaiannya ketat. Kan sudah melakukan kewajibannya kaitannya menutup aurat. Tetapi ketika pakaiannya ketat menimbulkan fitnah, ya tetap haram. Haramnya bukan karena membuka aurat, tetapi haramnya karena menimbulkan suatu fitnah. Nah, itu diantaranya demikian. Ya, laki-laki tadi juga demikian. Meskipun seandainya itu bukan bagian dari aurat di atas pusar itu, tetapi kalau seorang laki-laki kok tidak memakai baju misalkan, ya menimbulkan fitnah juga. Adalah bagian dari suatu keharaman tadi. Wa yahrumu nadrajila syai'in min bani adam al-janabiyyah ghairu khalilah. Wa yahrumu 'alaiha kashfu syai'in min badaniha bi hadrati man yahrumu nadruhu ilaiha. Ketika seorang laki-laki melihat badannya perempuan itu hukumnya haram, maksudnya adalah auratnya, maka perempuan membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya juga haram. Jadi ketika laki-laki itu melihat badan perempuan itu haram, perempuan itu sendiri kalau membukanya ya juga hukumnya membukanya juga hukumnya haram. Wa yahrumu 'alaihi wa 'alaiha kashfu syai'in mimma baina surah wa rubba bi khadratin mudli'in 'alal aurat. Kemudian haram bagi laki-laki juga bagi perempuan membuka sesuatu antara pusar dan lutut. Ini berarti adalah aurat secara umum. Bi khadratin mudli'in, di hadapan orang yang melihat alal aurati terhadap aurat-aurat. Walau ma jinsin wa mahriyatin ghairil khalilah. Meskipun hanya orang itu satu jenis, meskipun bersama mahram. Ya. Jadi bagi laki-laki ataupun bagi perempuan juga hukumnya haram melihat ataupun membuka bagian badan antara pusar dan lutut, meskipun yang melihat itu adalah mahramnya sendiri, ataupun bahkan yang melihat itu adalah sesama jenis, tetap hukumnya haram. Laki-laki sama laki-laki, ataupun perempuan sama perempuan, bahkan laki-laki sama perempuan mahramnya, adik kakak beradik, atau bahkan ayah sama anaknya, ataupun adalah anak sama ibunya, itu pun tetap hukumnya haram kalau yang dibuka adalah antara baina surah warrukbah. Kalau yang terbuka itu adalah antara pusar dan lutut, itu hukumnya haram. Kembali lagi di kaidah ini aurat. Ma baina surah warrukbah kembali lagi adalah aurat. Membuka aurat hukumnya haram, istilahnya demikian. Kemudian di dalam di dalam syarahnya ada suatu ketentuan yang ini adalah mungkin harus bisa menjadi suatu pikiran kita. Wattafaqa al-muslimun ala man innisa minal khuruj kashifatil wujuh wa'lam anna nadrul mamsu wa huwa atwasi ilal mar'a ajnabiyah kana dari rajuli ila maharimihi indal aksarin. Ulama pada dasarnya adalah sepakat melarang perempuan itu keluar dari rumah dengan membuka wajah. Inilah itu dasar sebenarnya, sebagian saudara-saudara kita umat Islam yang mewajibkan perempuan itu bercadar ketika keluar dari rumah. Jadi ada dasar ya. Jadi wattafaqa al-muslimun alaman innisa minal khuruj kashifatil wujub. Jadi kalau di dalam rumah tidak bercadar itu tidak ada masalah.
Tetapi kalau ketika perempuan itu sudah keluar dari rumah, kemudian tidak bercadar, ini kasyifutul wujuh itu wajah, ya. Wajahnya terbuka. Nah, itu adalah sebagian banyak ulama juga mengatakan haram. Meskipun sekarang yang berkembang kan gini Pak ya. Jadi istilahnya sekarang yang berkembang itu adalah baru pendapat-pendapat yang mengatakan meskipun tidak wajib sebaiknya bercadar. Tetapi konteks ini adalah malah wattafaqa al-muslimun. Berarti kalau sudah kesepakatan ya malah wajib. Jadi kalau yang diungkapkan siapa Ustadz Abdus Somad itu kan meskipun kita tidak menganggapnya wajib tetapi sebaiknya tetap bercadar. Ini yang menjadi problem lagi adalah kalau kita tidak senang ataupun istilahnya kita ingkar dengan perempuan yang bercadar. Ini malah lebih bahaya lagi. Jadi kembali lagi tadi adalah ini masalah hukum ya. Kita mikirnya ataupun istilahnya ini kajiannya masalah hukum, bukan masalah organisasi atau bukan masalah fanatiknya, tetapi masalah kajian hukumnya ya. Jadi meskipun ini umat Islam kita ataupun istilah umumnya Nahdliyin ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Muhammadiyah sekalipun tidak bercadar, tetapi bagaimanapun juga ulama-ulamanya mengatakan tetap lebih baik bercadar daripada tidak, gitu ya. Tetapi di sisi lain dalam kitab kitab Sulab Taufik ini syarahnya adalah bahkan wajib ya. Wattafaqa ini berarti wajib karena sudah menjadi suatu kesepakatan. Kalau belum menjadi kesepakatan berarti masih khilafiyah. Kalau khilafiyah berarti kembali lagi adalah ada yang wajib, ada yang sunat. Tetapi kalau sudah wattafaqa berarti wajib. Ini adalah gambaran bagaimanapun juga kita jangan sekali-kali mempunyai rasa istilahnya apa? Rasa tidak kalau ada melihat perempuan yang bercadar. Karena kami pernah dalam terbersih di dalam hati kami itu begitu sangat menjadi beban. Ketika mendengar suatu cerita dulu istilahnya di Setai Ma'arif. Di Setai Ma'arif itu dulu punya mahasiswi 2 yang bercadar. Kemudian dipaksa oleh dosennya untuk membuka cadar. Kalau tidak mau membuka cadar akhirnya keluar. Kemudian akhirnya perempuan itu tidak mau buka cadar, akhirnya keluar dari Setai Ma'arif. Nah, seperti ini kan semestinya yang sangat ironis itu loh Pak ya. Kaitannya adalah sesuatu yang sangat ironis dilakukan oleh yayasan yang istilahnya logonya itu adalah Ormas Islam. Nah, ini yang menjadi ini bukan kaitannya dengan masalah ormas ini itu dan lain sebagainya, tetapi adalah kami menyampaikan ini karena unsur masalah hukumnya. Karena dari hukum syariatnya ya. Karena dari sisi hukum syariatnya. Itu diantaranya tadi adalah ada perempuan tidak boleh keluar dari rumah dengan membuka wajah. Ini adalah wattafaqo. Kemudian tadi adalah wa yakhrumu alaihi ma kasfu syawataini fil khalwah li ghairi hajatin illa li khalilin. Kemudian bagi laki-laki dan bagi perempuan juga hukumnya haram membuka 2 kemaluannya fil khalwati meskipun dalam keadaan sendirian. Li ghairi hajatin kalau memang tidak ada hajat. Illa li khalilin terkecuali di hadapan halalnya. Kalau di hadapan halalnya itu boleh. Halalnya itu berarti adalah suami telanjang di hadapan istri ataupun istri telanjang di hadapan. Nah, itu boleh gitu. Tetapi selain itu ya tidak boleh. Jadi adalah illa li khalilin. Halal itu berarti adalah bukan mahram, juga bukan ajnabi gitu ya. Jadi kalau halal ini bukan ajnabi karena sudah menjadi asalnya ajnabi cuma menjadi halal. Bukan mahram karena bisa dinikahi. Nah, halal itu berarti adalah istri ataupun amat. Amat itu adalah budak perempuan yang dimiliki sayyid. Tetapi sekarang sudah tidak ada amat. Tetapi kalau istilahnya istri sama suami meskipun sama-sama telanjang itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak haram dalam hukum syariatnya. Meskipun ya sebaiknya tidak, tetapi kaitannya dengan masalah hukum haram dan tidaknya, masalah halal dan tidaknya boleh. Tetapi kalau istilahnya tidak seperti itu, meskipun sendirian tetap hukumnya haram.
kecuali ada hajat. Hajat itu yang macam-macam. Misalkan dalam buang air kecil, buang air besar, ataupun bahkan seandainya pas panas, kemudian sumuk, kemudian akhirnya dibuka biar yang terasa seandainya ya. Itu juga boleh. Ataupun dalam keadaan misalkan sakit istilahnya sakit kulit, kemudian ingin digosok, ingin diobati dan lain sebagainya. Bahkan seandainya bukan kepada halalnya ataupun bahkan bukan mahramnya, boleh kalau ada lil hajat. Tetapi ini kadang-kadang harus perlu dicari hukum akhwatnya. Satu contoh gini, seorang perempuan ketika istilahnya melahirkan kemudian ditangani oleh dokter, semestinya selagi masih ada dokter kandungan perempuan tidak boleh dipegang oleh dokter kandungan laki-laki ya. Terkecuali kalau memang di daerah itu tidak ada dokter kandungan perempuan, maka itu adalah tadi kaitannya lidzaruroh ataupun lil hajah, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sekiranya di daerah itu masih ada dokter perempuan, ya semestinya tidak boleh seorang perempuan melahirkan kemudian ditangani oleh dokter dokter kandungan yang laki-laki. Ini kira-kira tadi adalah ungkapan li ghairil hajah. Ketika ada hajat itu boleh-boleh saja. Kemudian wahalla ma'al mahramiyah awi jinsiyah awi shogir alladzi la yustahan nadru ma'ata ma baina surrah war rukbah. Halal karena ada elat, karena ada alasan satu mahram, karena mahram awil jinsiyah ataupun satu jenis berarti laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, awil shogir ataupun masih kecil. Maksudnya kaidah kecil itu adalah alladzi la yustaha nadrum alladzi la yustaha, yaitu seorang anak yang belum disyahwati, seorang anak yang umumnya belum disyahwati. Nadru ma ada baina surah wa rukbah, boleh melihat anggota badan yang tidak di antara pusar dan lutut. Idza kana bi ghairi syahwatin, apabila tidak ada syahwat, Kalau ada syahwat ya malah ini syahwat ini berarti umum semestinya. Jadi istilahnya sama-sama mahram. Mahram berarti istilahnya tadi kakak beradik ataupun anak sama orang tua. Nah, ini adalah mahram. Ketika mahram boleh melihat anggota badan asalkan bukan antara pusar dan lutut. Jadi adalah bersama mahram ataupun satu jenis. Satu jenis berarti adalah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu juga boleh. Awis shogir ataupun anak kecil, anak yang belum disyahwati juga boleh. Ma baina surah war rukbah. Idza kana bi ghairi syahwah, apabila tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat ya haram. Syahwat ini elat semuanya, tidak hanya masalah yang tadi ya. Melihat apapun, jangankan manusia, melihat hewan sekalipun kalau syahwat itu adalah haram. Ini karena fitnah ya. Jadi kalau istilah syahwat itu tidak hanya manusia saja, melihat apapun kalau disertai dengan syahwat ya haram, itu fitnah gitu ya. Makanya tadi adalah elat bi ghairi syahwatin, tidak hanya masalah ini saja, semestinya adalah semua umum. Kalau ada syahwat ya hukumnya ya haram. Kemudian illa sobiyun au sobiyun dunasin tamyiz, terkecuali anak kecil, anak laki-laki ataupun perempuan yang belum usia tamyiz. Usia tamyiz itu ulama ada 3 pendapat. Yang pertama adalah ketika anak itu 7 tahun, maka semua ulama fikih sepakat itu sudah dihukumi tamyiz kalau sudah 7 tahun. Kemudian kalau anak itu baru 5 tahun, ulama juga sepakat itu belum dihukumi tamyiz. Tapi kalau anak itu sudah umurnya 6 tahun, maka ini yang menjadi khilafiyah. Akhirnya sebagian besar ulama menggambarkan adalah itu berarti tergantung dengan pertumbuhan anak itu sendiri. Kalau sekiranya umur 6 tahun kok sudah disyahwati, ya menjadi tamyiz atau hukumnya sudah haram. Tetapi kalau belum, ya belum tamyiz.
Cuma ketentuan bakunya adalah tadi ya, kalau sudah 7 tahun semua ulama sepakat itu sudah dihukumi tamyiz. Makanya biasanya tradisi orang Islam itu adalah sebelum usia 7 tahun kalau bisa anak laki-laki itu sudah dihitankan. Jadi sekiranya anak laki-laki sebelum umur 7 tahun kalau bisa sudah dihitankan. Sehingga nanti kalau dia kok seandainya sudah pintar, tahu sholat, tata cara sholat dengan benar, nanti sholatnya sah. Kalau sholatnya sah boleh dijadikan imam. Tetapi kalau anak itu belum dihitan, meskipun dia pandai, cerdas, bisa tahu tata cara sholat, dia sholatnya belum sah karena masih membawa najis. Tetapi kalau sudah dihitan sudah suci. Kalau dia suci maka sah. Gitu. Itu adalah biasanya tradisi adalah umat Islam itu memperhatikan diantaranya seperti itu adalah laki-laki, anak laki-laki sebelum usia 7 tahun sebaiknya sudah dihitan terlebih dahulu. Kemudian fayakhillu nadru ma'ata farjil unsa li ghairi ummiha. Fayakhillu nadruhu ma'ata farjal unsa li ghairi ummiha. Kemudian halal melihatnya seorang laki-laki ataupun yang tadi sobi dan sobia ma'adal farjil unsa, asalkan bukan farjinya perempuan tetapi li ghairi ummiha, bagi selain ibunya unsa tersebut. Jadi istilahnya gini, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan itu boleh melihat anggota badannya anak kecil, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bahkan meskipun kemaluannya. Tetapi haram apabila yang dilihat itu kemaluan anak kecil perempuan. Jadi farjul unsa itu tetap hukumnya haram. Jadi kalau seandainya kita melihat melihat kemaluannya anak kecil laki-laki tidak haram, sobi-sobian. Tetapi kalau yang dilihat itu adalah perempuan, haram, tetap haram. Kalau yang dilihat itu adalah kemaluannya anak kecil tetapi perempuan, yang boleh melihat itu hanya ibunya. Jadi yang boleh melihat farjul unsa itu hanyalah ibunya kalau anak kecil. Lain kalau tadi masalah khalilihi lain lagi ya. Khalilihi ya tidak ada masalah. Cuma istilah tadi adalah orang yang bukan punya hubungan apa-apa tidak boleh melihat itu terkecuali hanya sebatas ibunya. Meskipun bapaknya haram tetap hukumnya haram. Wa yahruma an-nadhru bil istikrar ila muslim. Kemudian diantaranya lagi adalah termasuk maksiatnya mata. Ini kelihatannya sepele tetapi ya sering terjadi adalah melihat seorang muslim yang lain dengan pandangan sinis ataupun meremehkan. Kita melihat orang muslim yang lain dengan pandangan yang sinis ataupun meremehkan, itu juga hukumnya haram, termasuk maksiatnya mata. Wan nadru fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, termasuk maksiatnya mata lagi. Ini ya kelihatannya sepele lagi, Pak, tapi kalau tidak dikaji ya dianggapnya biasa-biasa saja. Melihat sesuatu yang ada di dalam rumahnya orang lain tanpa izin. Jadi adalah an-nadharu fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, melihat sesuatu yang ada di dalam rumahnya orang lain tanpa ada izin. Kadang-kadang kita terjebak masalah seperti ini, padahal ini dosa, tapi kadang-kadang tidak merasa. Satu contoh, kita bertamu, uluk salam 1 kali 2 kali tidak ada, akhirnya ngintip. Ngintip ini kelihatannya biasa tapi haram. Berusaha untuk melihat sesuatu yang ada di dalam rumah orang lain tanpa izin. Kemudian ausyai'in afahu, termasuk maksiatnya lagi adalah, termasuk maksiat mata lagi adalah melihat sesuatu yang disamarkan oleh orang lain. Melihat sesuatu milik orang lain yang sesuatu itu dirahasiakan, itu juga hukumnya haram. Ini tidak hanya masalah melihat, masalah mendengar juga demikian. Misalkan ada 2 orang yang baru bisik-bisik membicarakan rahasia, kemudian kita berusaha untuk istilahnya kuping mencuri pendengaran, itu juga hukumnya haram. Sama juga mata, ada orang yang menyembunyikan sesuatu dirahasiakan, kemudian kita berusaha untuk tahu, itu juga hukumnya haram semestinya kan.
Nah, cuma yang kelihatannya sepele tetapi zina hukumnya haram gitu. Kadzalika begitu juga tadi adalah apabila tidak ada izin. Kemudian wa musyahadul munkar idza lam yungkir au ya'dzuru wa yufarik. Nah, ini adalah juga kembali lagi kita selalu terjebak dengan maksiat yang seperti ini tetapi kita kadang-kadang tidak merasa. Yaitu termasuk maksiatnya maksiatnya mata lagi adalah kita melihat suatu maksiat, melihat dengan mata kepala kita, melihat suatu maksiat, kemudian di dalam hati tidak ada rasa ingkar. Di dalam hati tidak ada rasa ingkar, maka itu adalah bagian dari maksiat. Bagi maksiat. Kita kan sering melihat suatu kemaksiatan di mana-mana, Pak. Kalau di dalam hati kita tidak ingkar, nah itu kita ikut terkena dosanya, meskipun kita tidak melakukan maksiat itu sendiri. Makanya di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad telah menegaskan idza ra'a minkumul munkar falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, wajib kita untuk merubah semestinya untuk menghentikan kemungkaran. Kalau tidak mampu dengan kekuatan dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka di dalam hati wajib ingkar. Nah, orang yang hanya sebatas ingkar di dalam hati itu adalah orang-orang yang lemah imannya. Makanya kalau tidak ingkar malah terkena hukum dosa. Idza lam yungkir au ya'dzuru ataupun uzur wa yufariqu, kemudian dia memisahkan diri ataupun dia melihatnya itu karena ada uzur, kemudian dia memisahkan diri dari kemaksiatan itu. Kalau dia tetap di situ kemudian ya tetap ikut terkena dosanya. Nah, ini problem kita di masyarakat, Pak, ya. Kadang-kadang ini tradisi walimahan. Tradisi walimahan yang ada di masyarakat kita adalah biasanya organan. Organan itu satu sisi musiknya sudah alatul malahi muharramat, kemudian apalagi ada biduannya yang tidak menutup aurat. Nah, ini problem. Kita tidak datang dianggapnya bagaimana? Kita datang di situ ada kemaksiatan. Nah, ini problem kita bersama ini ya. Jadi istilahnya adalah mendatangi walimatul aras itu asal mulanya hukumnya wajib. Jadi ini fikih. Hukum fikih itu sebenarnya adalah kita mendatangi walimatul aras ketika kita diundang itu hukumnya wajib. Tetapi ketika dalam walimatul aras itu ada praktek-praktek kemaksiatan, akhirnya kita sudah tidak wajib lagi datang. Kalau kita tidak datang tidak dosa. Jadi walimah yang diselenggarakan oleh orang muslim, kemudian kita sebagai orang muslim kalau diundang, itu yang wajib, yang baku itu hanya walimatul aros. Adapun walimah-walimah yang lain itu hukumnya masih sunat, belum sampai wajib. Yang wajib hanya walimatul aros. Tetapi kembali lagi tadi, kewajiban kita datang itu tergugurkan, menjadi gugur ketika dalam walimah itu ada maksiatnya. Dan ketika dalam walimah itu ada maksiatnya, kalaupun kita tidak datang, maka kita tidak dosa. Itulah kaitannya dengan begitu sebenarnya dampak kaitannya dengan masalah kemaksiatan itu sendiri ya. Kemaksiatan itu sendiri. Nah, ini pun istilahnya kaitannya dengan yang seperti itu, problemnya semestinya adalah kita sebagai umat Islam adalah belum berani mengambil sikap tegas. Entah itu ustadznya, entah itu kiainya, entah itu tokoh-tokohnya belum berani mengambil sikap tegas. Kalau seandainya suatu daerah atau suatu kelompok itu ada suatu ketegasan, mungkin bisa kita dakwah dengan tadi fal yughayyir biyadi. Satu contoh ini hanya Pak ya, hanya pola pikir saja. Satu contoh misalkan dalam suatu masyarakat, kemudian masyarakat itu kompak. Kalau ada acara keorganan manggil biduan, sudah tidak usah didatangi semua. Seandainya ini. Kalau seandainya adalah umat Islam ada suatu kekompakan untuk dakwah yang seperti itu, kemungkinan besar ya bisa kita ada tadi merubah kemaksiatan yang sudah menjadi tradisi di dalam
masyarakat. Cuma ya kembali lagi adalah kita masih belum berani. Jadi jangankan orang awamnya, ustadznya sendiri pun ini problemnya. Padahal ada kewajiban tadi, naro aminkumul mungkar fa yughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqal. Ketika kita melihat suatu kemungkaran adalah kita itu wajib untuk merubah kemungkaran dengan kekuatan. Kalau tidak kuat, tidak mampu, maka wajib menasehati. Tidak mampu menasehati, wajib ingkar di dalam hati. Makanya semestinya untuk ukuran kelas-kelas keimanan kita semua ini, jangankan orang awam ya, ustadz kiainya pun tetap masih imannya sangat sangat lemah. Jadi diakui tidak diakui maka seperti itu ya. Kenyataannya seperti itu. Mungkin itu pengantar ujian kita, mungkin nanti kita bahas semoga